Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Weng Rianto, calon guru penggerak angkatan keempat dari SMK Muhammadiyah 4 Kota Bandung, akan menyampaikan materi titik 3.1.A.9 koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Selama pendidikan guru penggerak, saya didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Dede Suryana SPD MM dan fasilitator Ibu Doktoranda Teguh Purwantari MPD dan Ibu Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 4 Doktoranda Hajah Rosnawati. Sebagaimana kita ketahui bersama, di LMS tertera kutipan Bob Talbot, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga, utama adalah yang terbaik. Untuk pemantik materi ada 3 pertanyaan. 1. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? 1. Mengajarkan anak bukan hanya tentang bagaimana ilmu itu masuk ke dalam saraf-saraf otak, melainkan sesuatu yang merasuk dalam kolbu, sehingga ilmu berdampak pada perilaku. 2. Seorang guru yang baik harus sadar diri, sadar posisi, dan sadar fungsi, yaitu mampu menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Seorang yang perilakunya bisa dicontoh dan perkataannya bisa dijadikan pegangan. Menjadi guru artinya kita siap untuk menjadi teladan bagi peserta didik maupun seluruh warga sekolah, bahkan di lingkungan tempat tinggal. 3. Sejatinya ketika kita memilih berprofesi menjadi seorang guru, artinya kita harus siap menjadi teladan bagi orang sekeliling kita. Prinsip-prinsip inilah yang harusnya kita pegang dan kita hayati sebagai seorang guru dan pendidik. 4. Guru harus mampu berkontribusi bagi peserta didik. Setiap keputusan yang diambil haruslah berpihak pada murid dan nilai-nilai yang dianut. Menjadi guru dan pendidik artinya menyampaikan kebenaran dan mencontohkan kebaikan. 2. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Program guru penggerak ini bertujuan untuk menyiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia masa depan yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam pengembangan guru di sekitarnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai yang kita anut diantaranya berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan, adil, beradab, persatuan, kerakyatan, kepemimpinan, kebijaksanaan, musyawarah, perwakilan, sosial, emosional, jujur, dan lain-lain. Sedangkan nilai-nilai guru penggerak diantaranya adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid. Prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan diantaranya: 1. Berpikir berbasis akhir.
2. Berpikir berbasis peraturan. 3. Berpikir berbasis peduli. Terpadunya nilai dan prinsip yang menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan akan berdampak baik dan benar di lingkungan pendidikan. 3. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru berfungsi untuk meningkatkan martabat, dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah panduan pertanyaan untuk membuat rangkuman kesimpulan pembelajaran, koneksi antar materi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantoro dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuh nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Adapun filosofi Pratap Triloka, yaitu ing ngarso sungtulodo, ing madyo mangun karso, dan tutwuri handayan. Dari filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantoro, seorang guru memiliki pengaruh dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang guru harus bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Untuk itulah modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran sangat penting dipelajari oleh guru. Apabila seorang guru menghadapi dilema etika dan bujukan moral di kelas ataupun di sekolah, dapat menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip berpikir, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita
tentunya akan berpengaruh kepada prinsip-prinsip dalam mengambil keputusan. Karena dalam mengambil keputusan ada prinsip berbasis peraturan. Apabila dalam diri kita sudah tertanam nilai-nilai kepatuhan ataupun nilai kejujuran, maka kita tidak akan pernah mau untuk melanggar peraturan. Di dalam mengambil keputusan, kita akan berpikir 2 kali untuk melanggar peraturan tersebut. Apabila dalam diri kita lebih kuat nilai peduli terhadap orang lain, maka kita condong untuk memakai prinsip berpikir berbasis rasa peduli. 3. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Kegiatan perbimbing pada materi pengambilan keputusan kaitannya dengan coaching adalah seorang coach memberi pertanyaan terbuka yang membuat coachee untuk dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Yang mana karena coachee-nya adalah seorang guru, maka untuk mengambil keputusan apa yang harus ia lakukan untuk menghadapi permasalahannya di sekolah, maka ia perlu mempelajari 4 paradigma, 3 prinsip berpikir, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan agar komitmen atau rencana aksi yang akan ia laksanakan tidak salah dalam pengajaran siswa yang berpusat pada peserta didik. 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Pada saat pengambilan keputusan dilakukan, seorang guru perlu memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional agar proses pengambilan keputusan dilakukan secara sadar penuh atau mindfulness, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Ketika seorang guru telah menguasai pengetahuan dan keterampilan serta sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, maka di saat putusan diambil, tujuan yang diharapkan adalah tujuan yang positif. Putusan yang diambil juga bertanggung jawab. Kesadaran akan aspek sosial emosional di saat mengambil keputusan dapat menekan perilaku seorang pendidik, terutama saat dihadapkan permasalahan yang mengandung dilema etika. Di saat guru dihadapkan pada kasus tertentu yang menuntutnya untuk memberi keputusan, mekanismenya otak akan mengarahkan diri untuk berhenti, kemudian menarik napas panjang sehingga memberikan waktu untuk memahami dengan baik kasus yang dihadapi. Guru juga akan mencari tahu apa yang dirasakan guru dan mampu mendengarkan dengan penuh perhatian. Respon guru yang berkesadaran penuh inilah yang akan mempengaruhi putusan yang diambil. 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik tentu akan menghadapi dilema etika dan rujukan moral. Pembahasan studi kasus pada modul ini memberikan contoh-contoh yang biasa terjadi mungkin saja pernah dialami oleh sebagian guru. Hal ini akan memberikan rambu-rambu dan pedoman agar guru tidak terjebak dalam situasi yang sama dan dapat bertindak secara bijak melalui paradigma prinsip
dan langkah dalam pengambilan keputusan, pengujian pengambilan keputusan akan membuat kita semakin menyadari perilaku yang benar dan perilaku yang salah. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Seorang guru ketika menghadapi dilema etika di sekolah hendaknya menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Ketika guru tersebut dapat mengambil keputusan yang tepat, maka akan berdampak kepada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebaliknya, pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada organisasi atau sekolah itu sendiri. 7. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan-kesulitan di lingkungan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika antara lain. 1. Belum adanya kebersamaan pemahaman tentang dilema etika dan bujukan moral. CGP bisa mensosialisasikan kepada warga sekolah tentang dilema etika dan bujukan moral, serta 9 paradigma, 3 prinsip berpikir, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Dan calon guru penggerak bisa menerapkan di sekolah dan sebagai teladan. Kedua, 4 paradigma, 3 prinsip berpikir, dan 9 langkah pengambilan keputusan belum menjadi budaya positif di sekolah. Ketiga, tertutup pada perubahan. Warga sekolah yang tidak mau merubah mindsetnya untuk jauh lebih baik. 8. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Pengambilan keputusan sangat berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid. Dapat dilihat ketika seorang guru mengambil keputusan untuk mendiferensiasikan pembelajaran. Dengan demikian, setiap murid akan dapat terpenuhi kebutuhannya dengan mendiferensiasi konten, proses, dan produk. Begitu juga dengan memenuhi kebutuhan murid melalui kesiapan belajar, minat, dan profil pelajar, bukan saja tingkat guru dalam proses pembelajaran, namun juga pada tataran pengambilan kebijakan. Pihak sekolah harus memikirkan matang-matang dalam menentukan kebijakan terkait pendidikan murid. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, harus memahami paradigma pengambilan keputusan. Ada hubungan erat antara keputusan masa sekarang dengan masa depan murid. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada perubahan murid ke depan. Jika saat ini kita mengambil keputusan yang salah, maka akan berdampak kepada masa depan murid. Dengan demikian, kita sudah menghambat langkahnya untuk mencapai cita-cita. Oleh karena itu, penting mengubah mindset kita bahwa proses pembelajaran sejatinya mengambil keputusan yang memerdekakan murid. 10. Dan terakhir, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran dan pengalaman yang saya peroleh dari pembelajaran modul 3.1 terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah bahwa
seorang pendidik merupakan pilar utama dalam dunia pendidikan yang berinteraksi langsung dengan murid, sehingga sering dihadapkan oleh situasi dan problematikanya yang mengharuskan dilakukannya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dilakukan merupakan rangkaian proses yang harus dilakukan dengan penuh cermat dan kehati-hatian dalam menentukan sikap dan langkah tindakan dari berbagai kemungkinan situasi yang ada. Adapun dengan modul-modul sebelumnya, pembelajaran pada modul ini merupakan suatu yang paling saling berkaitan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan bertujuan menuntun segala proses dan kodrat atau potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan dalam kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik untuk dirinya sendiri, sekolah maupun masyarakat. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selain itu, coaching juga menjadi salah satu usaha yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam menuntun murid untuk memaksimalkan segala potensi yang dimiliki dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Proses coaching ini dilakukan dengan menjalin dan membangun hubungan kolaborasi dengan menggunakan komunikasi asertif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang menstimulus murid dalam mengeksplorasi potensi yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Coaching sendiri tidak hanya dilakukan pada murid, tetapi dapat juga diterapkan untuk membantu rekan guru atau seluruh warga sekolah untuk menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan membangun kebiasaan atau budaya positif di sekolah. Akhirnya, peranan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif oleh guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran sangatlah penting. Keputusan yang selalu berpihak pada murid, sejalan dengan nilai-nilai kebaikan dan dapat dipertanggungjawabkan di dunia akhirat, akan dapat melahirkan generasi emas Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Demikianlah materi koneksi antar materi 3.1.A.9. Salam sehat bahagia. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin fastabiqul khairat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.